Inilah sebuah dongeng Alibaba atau Aladi dari sebuah negeri Arab. Dikisahkan pada sebuah negeri di Arab yang bernama Agrabah, ada seorang pemuda bernama Aladin yang hidup seorang diri karena kedua orang tuanya telah meninggal sejak ia masih kecil. Kini ia hanya tinggal bersama seekor monyet yang sangat jago nyopet. Aladin ini terkenal dengan keahliannya dalam mencuri. Setiap orang yang berjalan melewatinya pasti aja ada yang hilang. Karena ia sangat terkenal, tentu saja semua orang di negeri itu tahu siapa dia, dan ia dijuluki sebagai tikus jalanan. Suatu ketika, ada seorang gadis yang sedang berjalan di tengah pasar. Gadis itu kemudian melihat anak-anak yang sedang kelaparan dan meminta makan, namun tidak ada seorang pun yang peduli. Ia lalu mengambil roti dari penjual dan langsung memberikannya kepada kedua anak itu. Si pedagang langsung marah dan meminta gadis itu untuk membayar roti tersebut, namun gadis itu sama sekali tidak memegang uang sepeser pun. Aladin yang mendengar keributan itu datang dan menyuruh gadis itu untuk memberikan gelangnya sebagai pembayaran roti tersebut, namun wanita itu menolak karena gelang itu adalah gelang yang sangat berharga baginya. Namun dalam situasi yang terpojok, Aladin mencurinya dari si gadis dan memberikannya kepada pedagang itu. Aladin berkata bahwa gelang itu hanya dipinjam sebentar dan akan dikembalikan. Saat mereka berjalan pergi, Aladin langsung memperlihatkan gelang milik wanita itu. Namun si pedagang itu sadar dan langsung berteriak maling hingga para satpam mengejar mereka. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya kabur dan sampai di rumah Aladin. Di sana, mereka berdua kemudian saling mengenal dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Aladin menceritakan masa lalunya yang kelam. Kemudian, si gadis itu berkata bahwa dia namanya Asmina dan katanya dia adalah seorang dayang istana yang melayani putri bernama Yasmin. Namun sebenarnya, gadis itu berbohong karena nama aslinya adalah Yasmin dan dia adalah putri raja itu sendiri atau Putri Yasmin. Dia melakukan itu agar tidak ketahuan karena semestinya seorang putri raja tidak diperbolehkan keluar istana. Pembicaraan itu terasa sangat istimewa bagi mereka karena sang putri baru pertama kali merasa nyaman dan senang mengobrol dengan seorang laki-laki yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun pembicaraan mereka harus berakhir dan Jasmine harus pulang karena ada segerombolan pangeran dari negeri lain yang datang untuk melamarnya. Saat Jasmine ingin berpisah dengan Aladin, dia meminta gelangnya yang tadi diambil Aladin. Namun saat Aladin memeriksa sakunya ternyata gelang itu hilang. Yasmin menjadi salah paham dan mengatakan bahwa dia menyesal telah mempercayai Aladin karena bagaimanapun juga Aladin tetaplah seorang pencuri jalanan. Terlihat suasana di istana Sultan. Tanpa ada Sultan, ayah Yasmin. Ada Asmina, pelayan Yasmin, juga ada kucing oranye peliharaan Yasmin, pemimpin pasukan kerajaan bernama Hakim, penasehat kerajaan bernama Jafar, dan tentu saja sang putri, Yasmin sendiri, di acara itu seperti biasa. Yasmin sama sekali tidak tampak tertarik setiap kali ada pangeran dari negara lain yang dijodohkan dengannya. Lalu Jafar yang berada di ruangan bersama Sultan. Di sana, Jafar terlihat sedang mempengaruhi Sultan dengan sebuah tongkat sihirnya. Agar ia menuruti semua perkataannya, Jafar sangat berambisi untuk memperluas wilayah kerajaan dan berencana untuk menyerang kerajaan lain. Sedangkan Yasmin sebaliknya, ia ingin semua orang bisa hidup damai dan berdampingan. Yasmin juga mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menggantikan sebagai Sultan jika ayahnya ingin pensiun. Pada malam harinya, Yasmin terkejut dengan kedatangan Aladin yang berhasil menyusup ke kamarnya. Aladin hanya ingin mengembalikan gelang milik Yasmin dan ia pun menjelaskan bahwa bukan dirinya yang menyembunyikan gelang tersebut, melainkan si Dabu atau monyet milik Aladin. Saat Aladin berjalan pulang tiba-tiba disergap oleh pasukan Jafar dan dia disandra. Kemudian keesokan harinya, Aladin dibawa oleh Jafar dan pasukannya ke sebuah padang pasir. Di sana, Jafar yang terkesima melihat kemampuan Aladin, yang cekatan dalam mencuri dan menyusup, mencoba untuk memanfaatkan Aladin
untuk memenuhi ambisi pribadinya. Jafar berkata bahwa dulu dia adalah seorang pencuri jalanan seperti Aladin. Namun jika Aladin mau menuruti semua perintahnya, Jafar menjanjikan Aladin sebuah jabatan dan kekayaan. Semua itu bisa dia dapatkan jika Aladin berhasil mendapatkan lampu ajaib yang letaknya di dalam goa. Malam itu, Yasmin masih di sana dan terus menunggu Aladin, namun Aladin tak kunjung datang. Di depan goa, sebelum Aladin masuk, Jafar memberitahu Aladin bahwa di dalam goa akan ada banyak perhiasan dan berlian, namun jangan sekali-kali tergoda untuk mengambilnya, tetaplah fokus pada lampu ajaib. Setelah itu Aladin dan Dabu masuk ke dalam goa, dan benar saja ternyata di dalam banyak sekali berlian dan perhiasan tergeletak di sana, hingga Aladin dan Abu hampir tergoda untuk mengambilnya. Namun untunglah mereka berdua mampu saling mengingatkan untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Saat mereka sampai di tempat tujuan, di mana lampu itu berada, Aladin yang hampir terjatuh tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah karpet ajaib yang dapat bergerak dengan sendirinya. Karpet tersebut seakan memberikan bahasa isyarat agar Aladin menolongnya, karena karpet tersebut terjepit oleh sebuah batu. Akhirnya Aladin mengangkat batu tersebut, dan karpet tersebut akhirnya terbebas. Kemudian Aladin langsung melanjutkan perjalanannya untuk mengambil lampu ajaib yang ada di tebing. Namun saat dia menaiki tebing dan sampai di puncak, Dabu yang ada di bawah sana ternyata terhipnotis oleh keindahan sebuah permata, dan saat Aladin mengambil lampu ajaibnya, mereka hampir terjatuh. Untunglah mereka berdua berhasil selamat berkat bantuan dari karpet ajaib tersebut. Ketika mereka sampai di pintu keluar dan meminta bantuan Jafar, Jafar hanya mengambil lampu ajaib tersebut, lalu menendang Aladin dan Dabu hingga mereka berdua terjatuh ke dasar goa. Untunglah sekali lagi berkat bantuan dari karpet ajaib, mereka berdua berhasil selamat. Ternyata sebelum terjatuh tadi, si Dabu berhasil mengambil lampu ajaib dari tas Jafar. Aladin yang terjebak di dalam gua bertanya kepada karpet ajaib gimana caranya mereka bisa keluar. Karpet itu memberi isyarat agar Aladin menggunakan lampu ajaib di tangannya. Akhirnya Aladin mengusap lampu itu, lalu keajaiban terjadi, muncul jin dari dalam lampu ajaib itu. Jin itu berkata bahwa dia akan mengabulkan 3 permintaan Aladin. Apapun itu pasti ia mengabulkannya, minta harta, minta tahta, wanita, atau apapun pasti bisa terkabul, asal tidak minta mengubah hati seseorang. Tapi Aladin malah bingung dan tidak tahu harus meminta apa. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan hatinya di dunia ini. Mendengar itu, jin kaget karena dia sudah berada di dalam lampu selama ribuan tahun dan sudah berkali-kali mengabulkan keinginan orang yang haus harta, tahta, dan lain sebagainya. Tapi ini pertama kalinya menemukan orang yang tidak berminat dengan harta dan tahta atau jabatan. Akhirnya dia memberitahukan siapa dia sebenarnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah makhluk terkuat di muka bumi, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Ada satu akibat, jika makhluk tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, akibatnya adalah kebebasannya akan terenggut. Sehingga ia tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan, maka dari itu, kedua tangannya dipasangi gelang yang bernama gelang Sulaiman, yang pada akhirnya ia hanya bisa menggunakan kekuatannya jika ada perintah dari tuannya. Si jin pun menjelaskan bahwa ia memang maha kuat, tetapi ia bukanlah maha tahu. Si jin bilang bahwa pengetahuannya terbatas, jadi jika ia ingin tahu, maka ia harus belajar sendiri. Singkat cerita, akhirnya si jin mengeluarkan mereka berdua dari goa tersebut. Di sana, Aladin yang masih bingung dengan apa yang diinginkan hatinya, bertanya balik kepada si jin apa yang paling dia inginkan. Si jin pun menjawab bahwa yang paling ia inginkan dari lubuk hatinya yang terdalam adalah kebebasan. Ia berharap suatu saat nanti, entah itu ribuan tahun atau bahkan ratusan ribu tahun lagi, akan ada manusia yang akan membebaskannya. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Aladin teringat dengan Putri Yasmin. Ia mengatakan bahwa Putri Yasmin hanya bisa menikah dengan seorang pangeran dan bukan orang jalanan seperti dirinya.
Ia meminta jin untuk menjadikannya seorang pangeran, dan otomatis dalam sekejap, abracadabra, Aladin akhirnya berubah menjadi pangeran. Si monyet Dabu berubah wujud menjadi seekor gajah, dan jin tersebut membuat sebuah negeri palsu di peta dan menamakannya Negeri Babua. Nama Aladin kini telah berubah menjadi Pangeran Ali dari Negeri Babua atau bisa disebut Alibaba. Akhirnya, Pangeran Ali pun pergi menuju negeri Agrabah tempat Jasmine berada, lengkap dengan rombongan dan harta benda hasil pemberian si jin tersebut. Sesampainya di kerajaan Agrabah, jin yang telah mengubah Aladin menjadi Alibaba dan membuat rencana kunjungan ke istana dengan pengawalan layaknya pangeran-pangeran pada umumnya. Para pengawal yang atraktif berjalan diiringi dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh jin tersebut sehingga mampu membuat sang putri dan seluruh kerajaan terpesona. Setelah sampai di istana, sang putri Yasmin pun tidak menyadari bahwa Pangeran Ali adalah Aladin. Namun Aladin yang baru pertama kali berbicara di hadapan sang putri dan raja merasa sangat gugup karena saking gugupnya ia tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung Putri Yasmin sehingga sang putri langsung berbalik dan meninggalkannya. Tetapi akhirnya Sultan mengundang Aladin untuk datang ke pesta perayaan menyambut musim panen nanti malam. Malam harinya, Aladin yang sedang berjalan menuju pesta tiba-tiba dipanggil oleh Jafar. Keduanya akhirnya berbicara empat mata. Disitulah Jafar mulai menyihir Aladin dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan mau menuruti perintah Jafar. Beruntunglah ternyata jin yang saat itu tahu bahwa ada aura sihir di tongkat itu. Si jin langsung menarik Aladin, lalu Aladin dan jin itu masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, di pesta itu Aladin mencoba untuk meminta maaf kepada Putri Yasmin. Kemudian Putri Yasmin mengajak Aladin untuk berdansa dan menikmati pesta malam itu. Akhirnya Aladin dengan bantuan sihir jin itu berdansa bersama putri dan warga di sana hingga pesta berakhir. Beberapa waktu kemudian di kamarnya, mereka menyusun rencana agar Aladin bisa mengobrol lama dengan putri. Akhirnya jin itu pergi ke kamar putri sendirian. Saat Asmina membuka pintu, jin itu langsung memberikan bunga dan mengajak Asmina jalan-jalan santai di tengah malam. Saat sang putri sedang sendirian di kamarnya, Aladin pun datang. Sang putri pun terkejut bagaimana Aladin bisa masuk padahal di sekeliling kamar tersebut ada banyak sekali penjaga. Namun, di tengah perbincangan mereka, Aladin kemudian menawarkan Putri Yasmin untuk keluar dari kamarnya dan berjalan-jalan menikmati dunia luar menggunakan karpet ajaib. Awalnya, sang putri terkejut karena karpet ajaib yang dikiranya hanya dongeng itu ternyata nyata. Putri Yasmin kemudian mulai menaiki karpet tersebut dan mereka pun langsung terbang tinggi melihat dunia luar yang ternyata sangat jauh dari istana. Hati sang putri pun sangat senang karena semasa hidupnya ia tidak pernah diizinkan untuk keluar dari istana. Sang putri pun menikmati indahnya malam dan melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling, akhirnya mereka pun berbincang-bincang sambil melihat ke arah kerumunan orang yang sedang berpesta di bawah. Putri Yasmin sempat merasa seperti mengenal Pangeran Ali, lalu memancingnya dengan sebuah pertanyaan tentang seekor monyet bernama Dabu. Ali keceplosan mengiyakan tuduhan sang putri, hingga akhirnya penyamarannya terbongkar karena seingat Yasmin. Hanya Aladin yang tahu siapa monyet bernama Dabu itu. Namun Aladin malah berbohong dan mengakui bahwa dirinya hanya menyamar sebagai pencuri jalanan. Dia sebenarnya adalah seorang pangeran. Mendengar kebohongan Aladin, Putri Yasmin pun mempercayainya. Lalu Aladin membawa Putri Yasmin pulang ke istana. Sebelum mereka berdua berpisah, Aladin mencium Putri Yasmin dengan sangat lembut, membuat hati sang putri benar-benar senang. Di pagi harinya, saat Aladin dan Dabu keluar dari kamar, mereka dihadang oleh pengawal yang diutus oleh Jafar. Aladin kemudian diikat dan diinterogasi oleh Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin dan memaksanya untuk memberitahu di mana letak lampu ajaib itu. Namun Pangeran Ali tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah Aladin
hingga pada saat itu juga Aladin ditendang dari atas istana dan jatuh ke laut. Dabu yang tahu bahwa Aladin dalam bahaya langsung mengambil lampu ajaib itu dan langsung menjatuhkannya ke laut. Akhirnya Aladin pun selamat. Tetapi dengan kejadian tadi, sekarang tinggal satu permintaan lagi yang bisa dia ajukan kepada jin. Sebelumnya, Aladin pernah meminta untuk menjadi seorang pangeran dan permintaan kedua adalah untuk diselamatkan dari laut. Lalu jin itu bertanya, apakah janji Aladin saat pertama kali bertemu waktu itu akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan jin itu akan dipenuhi atau tidak? Tapi Aladin sekarang sudah berubah. Dulu Aladin yang masih hidup sederhana dan sebelum menjadi pangeran, sangat rendah hati. Tapi sekarang Aladin menolak untuk membebaskan jin itu dan mengatakan bahwa sisa permintaan terakhirnya akan ia gunakan untuk menikahi Yasmin. Mendengar hal itu jin itu pun merasa sangat sedih dan kecewa karena ternyata Aladin sama saja dengan majikannya terdahulu yang haus akan nafsu duniawi. Beberapa waktu kemudian, di istana Jafar yang sedang berkumpul dengan Sultan dan Jasmine memfitnah Aladin dan mengatakan bahwa kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan sekutunya. Tapi tiba-tiba Aladin datang dan membeberkan semua kebusukan Jafar. Sultan di sana merasa sangat kecewa dengan Jafar, tapi Jafar mulai menggunakan sihirnya lagi pada Sultan. Melihat itu Aladin yang tahu bahwa tongkat Jafar adalah tongkat ajaib langsung merampasnya dari Jafar. Akhirnya Sultan sadar, lalu langsung memerintahkan panglima yang bernama Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi sayangnya, saat Jafar dibawa ke penjara, burungnya Jafar berhasil mencuri kunci penjara dan Jafar pun kabur. Tampak di istana, sang sultan merestui hubungan antara Pangeran Ali dan Yasmin, lalu menyuruh mereka untuk segera menikah. Aladin sebenarnya ingin jujur bahwa selama ini dia berbohong tentang Pangeran Ali, namun akhirnya tidak jadi. Aladin yang kebingungan karena terjebak oleh kebohongannya sendiri, akhirnya keluar dari istana dan menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan Aladin bertemu dengan Jafar. Dia sedang menyamar dan dari situlah Jafar berhasil mencuri lampu milik Aladin. Lalu Jafar langsung menggosok lampu tersebut hingga keluar si jin. Di sana si jin kaget karena yang memanggilnya bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar telah berada di istana. Dengan penuh percaya diri, dia mengatakan bahwa dialah yang sekarang akan menjadi penguasa kerajaan. Sultan yang mendengar hal itu langsung memerintahkan Hakim untuk menangkap Jafar. Namun tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaibnya hingga keluar si jin. Lalu Jafar meminta jin untuk mengangkatnya menjadi raja di kerajaan. Permintaan Jafar pun dikabulkan. Di lain pihak, Aladin yang baru menyadari bahwa lampunya telah dicuri, ia pun segera menuju ke istana. Di dalam istana Jafar sebagai raja yang baru, memerintahkan Hakim untuk membawa keluar Putri Yasmin. Namun di tengah perjalanan Putri Yasmin berhenti dan memanggil Hakim karena status Yasmin yang masih seorang putri. Sang putri pun kemudian menjelaskan bahwa Hakim berhak untuk memilih dan menentukan tunduk kepada Jafar atau Jasmine. Meskipun sekarang Jafar adalah raja, namun Hakim masih memiliki hati yang dapat membedakan perintah mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga akhirnya Hakim memilih untuk mengikuti kata hatinya, yakni menuruti perintah sang putri. Sang putri kemudian memerintahkan Hakim untuk segera menangkap Jafar. Namun dengan segera Jafar menggosok lampu ajaibnya lagi. Dan kali ini Jafar meminta agar ia diangkat menjadi penyihir terhebat di muka bumi. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar kemudian mengubah Hakim dan para prajurit menjadi abu. Tidak hanya itu saja, Jafar juga memaksa Putri Yasmin untuk menikah dengannya. Kalau tidak ayahnya akan disiksa dengan sihirnya. Karena sang putri yang tidak tega melihat ayahnya disiksa, menyetujui tawaran Jafar. Sedangkan Aladin yang sudah sampai di istana, diam-diam ingin mengambil lampu yang ada di bangku belakang Jafar. Namun Jafar yang tahu dalam sekejap langsung merebut kembali dari Aladin. Ia kemudian mengirim Aladin dan Dabu ke ujung bumi, yaitu Kutub Utara. Di sana Aladin terpisah dengan Dabu.
Ia kemudian mencari Abu kemana-mana hingga akhirnya mereka berdua bertemu lagi. Sedangkan karpet ajaib yang masih ada di istana meminta izin untuk mengirimnya ke tempat Aladin berada. Beberapa waktu kemudian, di acara pernikahan Putri Yasmin dan Jafar, saat hendak mengucapkan ikrar pernikahan, Putri Yasmin melihat Aladin yang sedang menunggangi karpetnya dari kejauhan. Ia kemudian memberanikan diri untuk mengambil lampu milik Jafar dan langsung melompat dari istana dan langsung kabur. Aladin dengan cepat menangkap Putri Yasmin hingga mereka berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian mengubah burung miliknya menjadi burung besar yang menakutkan untuk mengejar mereka. Akhirnya, lampu itu berhasil direbut lagi oleh Jafar. Jafar kemudian menyihir Sultan, Asmina dan Putri Yasmin agar mereka tidak bisa memberontak lagi. Di sana Aladin mencoba memanggil jin dan meminta pertolongannya, namun jin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah jin yang hanya bisa menuruti perintah tuannya yang memegang lampu ajaib. Namun Aladin tidak kehilangan akal. Ia kemudian mengatakan kepada Jafar bahwa kekuatan yang Jafar miliki saat ini adalah pemberian dari jin. Lagi pula, jin adalah makhluk terkuat di muka bumi dan Jafar hanya makhluk terkuat kedua setelah jin. Aladin mengatakan bahwa Jafar tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar hal itu, Jafar yang murka dan tidak bisa menerima perkataan Aladin. Kemudian memerintahkan jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Ia minta jin menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi, bahkan melampaui kekuatan jin. Jafar yang tergila-gila pada kekuasaan tidak menyadari bahwa perkataannya telah menjerumuskannya ke dalam perangkap Aladin. Akhirnya permintaannya dikabulkan. Ketika Jafar ingin menghancurkan seluruh kota, namun ada akibat untuk menjadi makhluk terkuat di muka bumi. Akibatnya kebebasan Jafar dirampas keduanya. Jafar langsung diborgol tangannya agar ia tidak bisa menggunakan kekuatannya jika tidak memiliki Tuhan. Akhirnya Jafar pun dihisap dan dikurung di dalam lampu bersama burungnya selamanya sampai suatu saat ada yang menggosok lampu itu dan menjadi tuannya. Setelah semua selesai, jin tersebut kemudian menyampaikan permintaan terakhir Aladin, yaitu memenuhi keinginannya untuk menikahi sang putri. Namun Aladin yang sudah menganggap jin sebagai sahabat yang selalu ada untuk menolongnya, akhirnya mengurungkan keinginannya untuk menikahi sang putri dan ia kemudian menyatakan permintaan terakhirnya adalah membebaskan jin tersebut. Sekarang jin sudah benar-benar bebas, betapa bahagianya ia, karena setelah ratusan tahun ia selalu berada dalam lampu yang sempit dan kebebasannya dicabut. Sekarang ia benar-benar bisa bernafas lega. Sekarang jin tidak perlu lagi meminta izin kepada tuannya bila akan berbuat apapun. Di lain pihak, sang putri saat itu langsung mengejar Aladin yang telah meninggalkan istana. Putri Yasmin pun memerintahkan Aladin untuk berhenti, kemudian meminta Aladin untuk menikahinya, dan mereka pun hidup bahagia bersamanya selamanya. Film pun berakhir.